Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik. Mari mengawali hari ini, saya ajak saudara mendekat ke hadirat Tuhan. Datang dengan iman percaya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Besar Kau Tuhan, besar setia-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku. Aku percaya, ku percaya janji-Mu ya dan amin. Ku percaya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
pernyataan iman percaya kami Tuhan. Engkau selalu di pihak kami. Bahkan Engkau yang melatih kami untuk berperang, memenangkan perjuangan peperangan iman kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pagi hari ini telah sampai di Mazmur 144. Ada 15 ayat, tapi saya hanya baca ayat 1 dan 2 saja. Selebihnya Bapak Ibu boleh menyelesaikan setelah doa pagi kita. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Amin. Bapak Ibu, perjalanan iman kita sering disebut di dalam firman Tuhan sebagai suatu medan peperangan rohani. Di Mazmur 144 ini, pemazmur bersyukur karena Tuhan telah menolongnya dalam peperangannya. Zaman itu memang peperangan sesungguhnya. Pemazmur Raja Daud berperang melawan musuh-musuh politiknya, dan dia berhasil memenangkan peperangan-peperangannya. Dan ia yakin segala keberhasilannya adalah karena pertolongan daripada Tuhan. Dia memuji Tuhan, mengikrarkan pribadi Tuhan sebagai penolongnya, sebagai gunung batunya, tempat perlindungannya, kubu pertahanannya, bahkan yang melatih tangannya untuk berperang. Artinya keahliannya memenangkan peperangan, keahliannya dalam berperang, semua juga karena Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi sekarang kita tidak berperang lagi secara fisik. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Termasuk juga di dalamnya adalah melawan kubu-kubu keangkuhan manusia, keegoisan, hidup yang ingin mandiri melawan Tuhan. Itu juga ada pada diri kita. Jadi peperangan rohani itu melawan roh-roh jahat di udara, melawan kuasa iblis, tetapi juga melawan keangkuhan hidup dalam diri kita pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, supaya kita dapat memenangkan peperangan kita mesti menjadi seorang prajurit. Syarat seorang prajurit, dia mesti dewasa dan juga dapat menguasai senjata. Ya, kalau ini peperangan rohani, berarti kita mesti dewasa rohani. Kalau ini peperangan rohani, kita juga harus memperlengkapi diri dengan senjata-senjata rohani. Nah, dalam dua hal inilah Tuhan melatih kita. Yang pertama, Tuhan itu mendewasakan kita lebih dahulu. Tuhan mau kita semakin bertumbuh dari bayi rohani sampai kepada dewasa rohani dan bisa menjadi prajurit, ya, dan sampai kepada kesempurnaan sebagai mempelai Kristus. Nah, memang ada orang percaya, orang Kristen yang berpuas diri, cukuplah aku jadi bayi rohani saja, yang tiap hari makan susu dan makanan yang lunak-lunak. Ya, yang demikian sering jadi masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab bila nanti makan makanan yang keras, dia tidak bisa mencerna, terjadi mencret, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seringkali dalam kehidupan berjemaat sering terjadi permasalahan antar jemaat atau jemaat yang tidak bertumbuh karena mentalitasnya bayi rohani. Kita mesti meningkatkan diri menjadi dewasa rohani sehingga bisa diperlengkapi sebagai seorang prajurit. Nah, supaya dapat tumbuh dewasa secara rohani, kita mesti makan makanan rohani yang sehat, yaitu kebenaran firman, dan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Nya dan melatih diri dalam pelayanan. Yang kedua, kita mesti mengenali senjata-senjata yang bisa kita pakai baik untuk menyerang maupun melindungi diri kita secara peperangan rohani. Ya, saya lanjutkan Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18.
Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, selain kita harus dewasa secara rohani, kita mesti mengenal senjata-senjata peperangan rohani kita dan mulai melatih diri. Bapak Ibu, Tuhanlah yang melatih tangan kita untuk berperang. Artinya Tuhan yang membuat tangan kita terampil mempergunakan senjata-senjata ini. Apakah senjata untuk bertahan, ataukah senjata untuk berlindung, melindungi diri kita, ataukah senjata untuk menyerang, berperang itu. Ya, yang jelas senjata-senjata rohani itu tadi disebutkan adalah kebenaran, keadilan, ya, perisai iman, pedang roh, ya, ketopong keselamatan, dan yang lain-lain, dan yang terutama doa yang tak putus-putusnya. Dengan kita bertumbuh dalam dewasa rohani dan terampil menggunakan senjata-senjata rohani, kita akan memenangkan peperangan-peperangan kita, baik penaklukan diri maupun juga peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini. Firman-Mu mengajar kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami dalam Yesus Kristus adalah sebuah peperangan rohani yang harus kami menangkan. Kami bersyukur dan kami dikuatkan iman kami karena Engkau sendirilah Tuhan yang melatih tangan kami untuk dapat berperang dan memenangkan peperangan-peperangan iman kami. Ajar kami menyukai firman-Mu supaya firman-Mu menjadi makanan rohani kami dan kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau saat kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Dan terus latih kami menggunakan senjata-senjata rohani dalam kami melayani, sehingga kami dijumpai sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan, gereja-Mu, di mana kami bertumbuh bersama di dalam keluarga ilahi. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu dari gembala sidang dan para rohaniwan yang mempersiapkan firman Tuhan setiap kali memberi makanan rohani kepada umat Tuhan. Berkati setiap persiapan mereka, urapi mereka, jaga lindungi mereka. Para majelis yang membantu secara organisasi mengelola gereja, Tuhan urapi supaya dapat menjalankan tugas pelayanannya sebaik-baiknya. Sehingga jemaat boleh bertumbuh dalam iman rohani, bertumbuh juga dalam kualitas dan kuantitas, makin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Mempersiapkan umat Tuhan siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali sebagai umat yang kudus, yang dewasa, yang memuliakan Tuhan, yang berbuah tetap dan buahnya manis. Kami juga berdoa untuk misi penginjilan. Kami terus berdoa untuk daerah-daerah yang tertutup untuk dibukakan supaya Injil dapat diberitakan. Karena hanya dengan Injil diberitakanlah dunia ini diubahkan. Secara khusus daerah-daerah di Indonesia ini yang masih tertutup dengan Injil, Engkau terobos Tuhan, kuasa Roh-Mu bekerja, dan Engkau pakai anak-anak-Mu, umat Tuhan, jemaat gereja maupun lembaga-lembaga misi yang ada untuk memberitakan kabar keselamatan. Setiap Alkitab yang dicetak, yang diberitakan, yang disebarkan jatuh pada tangan-tangan yang sangat rindukan kebenaran, menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nyatakan pribadi-Mu melalui firman-Mu, melalui pemberitaan Injil ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, beri suasana yang kondusif, toleransi yang nyata, sehingga ibadah-ibadah dari umat-Mu boleh dapat diselenggarakan dengan baik. Dan doa-doa selalu dinaikkan. Doa-doa dari umat-Mu lah
yang membawa perubahan. Keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Demikian doa-doa kami Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Menangkan peperanganmu. Tuhan memberkati. Shalom.